Halo rekan-rekan pengusaha hebat, balik lagi di sesi penjelasan kita. Hari ini kita bakal ngebedah satu event nasional raksasa yang sebentar lagi bakal ngetuk pintu tempat usaha kalian, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Entah kalian punya kedai kopi hits di pojokan jalan atau startup digital yang lagi merintis, obrolan kita kali ini bener-bener khusus buat kalian. Kita bakal bongkar semua mitosnya, singkirin kebingungan yang ada, dan pastinya mastiin kalian bener-bener siap 100%. Jujur deh, siapa yang suka deg-degan kalau ada petugas pemerintah pakai rompi resmi datang bawa formulir tebal? Terus mikir, aduh urusan pajak nih pasti. Atau jangan-jangan ngecek izin usaha. Wajar banget, kalian nggak sendirian kok mikir gitu. Hampir semua pengusaha ngerasa cemas. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal lurusin semua salah paham itu. Biar nanti pas mereka datang, kalian malah bisa nyambut dengan santai dan pede. Oke, langsung aja kita mulai. Peta jalan kita hari ini simple aja. Mulai dari pemeriksaan kesehatan ekonomi nasional, siapa yang didata, peran dan prosedur petugas, persiapan data, rahasia yang terjaga, bukan pajak ya, sampai ke manfaat kebijakannya. Masuk ke bagian pertama, pemeriksaan kesehatan ekonomi nasional. Nah ini dia analogi brilian dari Kepala BPS kita, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Beliau bilang, sensus ini tuh ibarat general check-up atau rekam medis buat negara. Masuk akal banget kan? Bayangin aja, negara kita ini pasien dan pemerintah itu dokternya. Kalau dokternya nggak punya rekam medis yang akurat, gimana mau ngasih obat yang benar? Bisa-bisa malah salah resep. Apalagi habis pandemi kemarin, struktur ekonomi kita kan berubah total. Jadi pemerintah butuh banget data yang up to date, biar kebijakan yang keluar nanti benar-benar bisa nyembuhin dan ngasih vitamin yang tepat buat ekonomi kita. Lanjut ke bagian kedua, sebenarnya siapa aja sih yang bakal didata? Jawabannya singkat, hampir semuanya. Skalanya tuh benar-benar masif tahun 2026 ini. Nggak cuma nargetin perusahaan raksasa, tapi juga UMKM, warung kopi, sampai pedagang kaki lima. Yang paling keren, tahun ini mereka secara khusus bakal ngelacak ekonomi digital yang pergerakannya cepet banget. Kayak teman-teman konten creator, jualan di e-commerce, dan bisnis rumahan. Oh ya, sektor kesehatan yang lagi booming banget kayak klinik atau farmasi juga bakal jadi sorotan utama. Biar lebih clear, kita bandingin sebentar sektor mana yang masuk dan mana yang enggak. Sektor kayak perdagangan, kesehatan, digital, sama jasa itu wajib banget masuk sensus ini. Tapi kalau kalian bergerak di sektor pertanian, kehutanan, atau perikanan, kalian bisa santai dulu. Kenapa? Soalnya sektor-sektor ini udah ada panggungnya sendiri di sensus pertanian tahun 2023 kemarin. Jadi pemerintah nggak bakal ngelakuin pendataan ganda. Sangat efisien kan? Oke, masuk ke bagian ketiga. Peran dan prosedur petugas di lapangan. Coba bayangin angka ini. 251.000. Yap, itu adalah jumlah petugas lapangan BPS yang bakal disebar ke 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Misi mereka memetakan lebih dari 42 juta pelaku usaha. Wah, luar biasa banget kan skalanya? Petugas lapangan ini benar-benar jadi ujung tombak. Mereka bakal jalan dari pintu ke pintu, mastiin setiap data tercatat akurat dan gak ada satupun pengusaha yang kelewatan. Terus, di lapangannya nanti gimana prakteknya? Gini, kalau bisnis kalian skalanya besar, biasanya kalian cuma bakal dikabarin via WhatsApp atau email resmi buat ngisi data sendiri secara online. Ini namanya metode Cawi. Tapi buat mayoritas dari kita yang di UMKM, petugas bakal datang langsung ke tempat kalian. Mereka sekarang udah canggih loh wawancaranya pakai aplikasi digital fasih di gadget mereka. Ingat ya, pastikan petugas yang datang pakai atribut resmi BPS, bawa ID card berbarcode, dan pegang surat tugas. Kalau udah selesai, mereka bakal nempelin stiker sensus resmi sebagai bukti kalau usaha kalian udah tercatat dengan baik. Nah, yang bikin tambah seru kali ini ada di sistem klasifikasinya, yaitu KBLI 2025. Pas wawancara, petugas mungkin bakal nanya agak detail soal produk atau layanan utama kalian. Jangan mikir, aduh kok ribet amat sih, ya. Mereka nanya detail karena sekarang BPS pakai sistem kecerdasan buatan alias AI buat nentuin klasifikasi bisnis kalian. Jadi semakin spesifik kalian jawab, semakin akurat si AI ini nempatin bisnis kalian di peta ekonomi nasional. Bagian keempat, persiapan data dan dokumen. Ini bagian yang paling actionable buat kalian nih. Anggap aja ini checklist persiapan pribadi kalian. Percaya deh, kalau kalian udah nyiapin dokumen-dokumen ini pas petugas datang, wawancaranya bakal selesai dalam kedipan mata. Siapin aja ini di kalian buat verifikasi legalitas, lalu kartu keluarga. Siapin juga gambaran kasarnya aja, kayak tagihan listrik dan air, catatan jumlah karyawan yang kalian pekerjakan, sampai estimasi pendapatan dan pengeluaran setahun terakhir. Nggak usah panik, mereka nggak bakal minta bon transaksi harian kalian yang numpuk itu kok.
Mereka cuma butuh estimasi akurat buat ngitung nilai tambah ekonomi yang bisnis kalian hasilin buat negara kita. Kita masuk ke bagian kelima. Dan mungkin ini yang paling kalian tunggu-tunggu penjelasannya. Rahasia terjaga. Dan ini bukan soal pajak. BPS itu punya prinsip kerja yang namanya 3 TIR. Pertama, terima petugas dengan tangan terbuka. Kedua, isi dengan benar sesuai kondisi nyata bisnis kalian. Dan yang ketiga, ini nih yang bikin tenang, rahasia terjaga. Jaminan kerahasiaan ini bukan sekedar lip service atau janji manis ya, tapi udah jadi komitmen mutlak dari institusi mereka. Kalau masih deg-degan, mari kita bahas fakta hukumnya aja. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, BPS itu dilarang keras. Saya ulangi ya, dilarang keras ngebagiin data mikro individu kalian ke instansi manapun. Termasuk, nah ini dia, Direktorat Jenderal Pajak. Identitas pribadi dan nama usaha kalian bakal dihapus bersih dari hasil akhirnya. Data kalian cuma bakal digabungin jadi angka agregat buat bikin statistik nasional. Jadi, tarik napas panjang, relax, sensus ekonomi ini bener-bener 0% alias nggak ada kaitannya sama sekali dengan tagihan pajak usaha kalian. Aman. Dan sampailah kita di bagian terakhir, bagian ke-6, manfaat kebijakan. Poin krusialnya itu kayak analogi peta kota. Bayangin pemerintah lagi ngebangun jaringan air bersih yang baru. Kalau rumah kalian nggak ada di peta, ya kalian nggak bakal dapet aliran airnya kan? Sama persis kayak bisnis. Kalau kalian nolak ikut atau ngasih data yang salah, bisnis kalian seolah-olah terhapus dari peta ekonomi pemerintah. Dampaknya apa? Ya bisnis kalian bisa kelewatan program-program keren, kayak subsidi, pelatihan pemberdayaan UMKM, atau akses ke program kredit berbunga super rendah semacam KUER. Masuk ke dalam peta itu sama dengan ngebuka pintu lebar-lebar buat dapetin dukungan penuh dari pemerintah. Nah, selesai sudah penjelasan kita. Sekarang kalian udah tahu kan kalau sensus ekonomi 2026 itu bukan sesuatu yang harus ditakutin. Ini tuh justru rekam medis penting yang aman buat negara dan yang terpenting ini jadi kunci biar sektor usaha kalian dapat kebijakan yang benar-benar ngedukung. Jadi mulai sekarang rapihin dokumennya, nanti sambut petugasnya dengan senyum dan pastiin usaha kebanggaan kalian tercatat dengan baik. Pertanyaannya sekarang, mau ngebiarin bisnis kalian hilang dari radar dan tertinggal di luar peta? Atau kalian siap berpartisipasi dan mengklaim tempat kalian di masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hebat? Sampai jumpa dan selamat bersiap-siap ya!